Selamat sore, Assalamualaikum. Ketemu saya lagi di Unlimited Talk live on Instagram Uni Oke. Sore ini saya akan membahas kasus atau sesuatu yang lagi hit, berangkat dari YouTube seorang penyanyi yang dia wawancara dengan tokoh, entah tokoh atau enggak, tapi jadi kontroversi. Oke, ada Mas Aribo Sasmito, saya ajak bergabung. Halo, selamat sore Mas Aribo. Selamat sore Mbak Mas Unik, salam Ari. kenal Mbak. Ya, salam kenal. Mas Ari panggilannya apa nih? Mas Ari atau Mas Bowo atau Mas siapa? Ari Bowo dan sering disalah sebut sebagai Ari Wibowo. Oh, Yang itu lebih ganteng padahal saya biasa aja Mbak. oke deh. Ini termasuk hoax atau enggak, Mas? Itu Yang bener terakhir bahwa saya saya Ari Bowo, saya bukan Ari Wibowo. Oh, enggak. Berarti itu masuk kategori hoax ya kalau memanggil Ari Bowo. Itu misinformasi Mbak, nggak sengaja. Misinformasi ya, bukan hoax ya. Mas Ari, ini saya kok tertarik karena belakangan kan saya mengamati. Kebetulan kalau saya live IG itu kan karena basicnya jurnalis ya, basicnya Ya, jurnalis. Terus tentu saya punya rambu-rambu, sudah ada bekal. Jadi saya tidak akan buat yang aneh-aneh. Kalaupun cari narasumber pasti yang kredibel gitu kan. Terus kalau misalnya ngomongin soal kasus akan cover both side istilahnya kalau di dunia ya, jurnalistik. Nah, kemarin itu kan ada kasus seorang penyanyi lah, saya sebut aja seorang penyanyi yang dia mewawancara yang mengaku profesor dalam tanda petik, kemudian jadi kontroversi. Nah ini kan banyak sekali nih sekarang teman-teman yang merasa dirinya jadi influencer atau mereka diberdayakan karena punya banyak pengaruh untuk menjadi agen informasi. Tapi mereka tidak punya pembekalan yang cukup nih Mas. Nah ini gimana Mas kondisi seperti ini kalau teman-teman Mavindo melihatnya? ya. Kalau bercandanya sih influencer itu kalau kontennya positif, tapi kalau kontennya negatif influencer Mbak. Berarti saya ini influencer. Oh lagi Mohon pilek maaf ya? saya Ah, ah. influencer. Iya, Tapi kontennya semoga sebetul. tidak negatif ini. Oh enggak, itu kan nggak nular lewat internet kan Mbak? Oh ya nggak benar ya. Iya, Oke. sebetulnya apa ya, di era media sosial ini kan, kalau dulu di era zaman konvensional itu kan jelas alurnya, Mbak. Ya. Kalau sayangnya nggak bisa nampilin slide ya, kalau kalau tampilin slide pun jadi kecil kalau di Instagram ini. Jadi kalau di slide saya itu digambarkan bahwa dulu itu media konvensional itu ada di paling atas nih. Lalu di tengah Mm-mm. itu jalur distribusi, di bawah kita konsumen tinggal nerima, Tinggal. istilahnya nggak usah terlalu mikir berat-berat, tinggal terima baca, kalaupun ada yang salah Baca. itu jarak jarak berapa hari udah keluar itunya, Salat ya. koreksinya atau ralatnya. Nah Minta maaf. sekarang ini media konvensional sudah berubah jadi media digital, turun ke bawah jalur distribusi yang kalau dulu itu panahnya ke bawah searah, sekarang sudah jadi dua arah gitu. Nah kita sebagai penerimanya ini tidak sekedar bisa menerima saja, tapi bisa mengirimkan juga yang itu yang ada di tengah itu dulu jalur Ya, distribusinya, betul. kalau sekedar loper koran lah, distributor atau kita datang sendiri ke toko majalah atau koran, distributornya itu ada yang namanya media sosial. Jadi semua tumplek-blek jadi satu di media sosial. uh, yang nggak jelas lagi siapa sih distributor, siapa produsen, siapa konsumennya. Bisa saling menggantikan gitu ya. Hal-hal Ya. yang sifatnya dimulai dari kalau dulu trending itu yang trendsetternya dari media yang ngangkat duluan, belakangan yang mengangkat warganet atau netizen duluan. Itu contoh tagar itu tuh, tagar Hari Patah Hati Nasional itu kan dulu munculnya bukan dari media duluan, justru dari netizen duluan gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu sebetulnya yang menjadi bertanggung jawab terhadap apa yang diedarkan di media sosial itu tidak cuma influencer, tidak cuma uh, figur publik, tapi justru kita semua gitu. Yang sebetulnya apa Ya. sih bedanya influencer dengan kita semua? Sebenarnya kita semua juga influencer ya Mas ya. Betul. Sebetulnya kita semua juga influencer terhadap orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi skalanya lebih kecil.
Nah, influencer itu bisa jadi seperti itu karena memang bidang pekerjaannya adalah sebagai figur publik gitu ya. Jadi kadang dari bisa politikus, bisa dari infotainment, sorry bukan infotainment ya, hiburan ya, entertainment gitu. Dan artinya diterima nggak terima, suka tidak suka, mereka mau tidak mau adalah sudah sesuatu yang menjadi bagian dari pekerjaan mereka, sesuatu yang menempel ke profesi mereka, bahwa mereka karena diikuti banyak orang dan pendapatnya didengarkan banyak orang ya harus berhati-hati gitu. Apalagi kalau acaranya bukan acara live ya Mbak ya. Jadi Ya, ada sensor, ada ada periode skenario. editing, ada dicari-cari dulu gitu. Yang cukup disayangkan dari beberapa yang belakangan heboh ini, saya mencatat setidaknya 3 ya. Yang pertama ada, nggak usah sebut nama, netizen udah tahu lah ya. Ya, Ada betul betul. mbak-mbak, kalau seseorang itu kan orang, kalau mbak-mbak itu mbak-mbak gitu ya. Ada ibu, ada mbak-mbak yang profesinya itu sebagai beauty blogger, tapi oleh Mm-mm. netizen dibilang kok kelakuannya nggak ada beauty-beautynya, karena pada saat diwawancara, yang itu juga seingat saya bukan live itu, pas diwawancara dia dengan bangganya bilang saya nggak pakai masker, kemana-mana nyantai aja, Oh masker yang saya ya. pakai itu masker bongkong atau masker apalah, masker rujak mungkin bahkan ya itu. Dan itu kan sebagai yang figur publik dilihat banyak orang ya, artinya itu kontraproduktif dengan upaya pihak-pihak yang sekarang ini sedang berusaha menerapkan protokol kesehatan gitu. Nah, kedua, kemarin tidak lama ada yang bilang bahwa termogan itu karena menembakkan laser merusak otak gitu. Padahal otaknya maaf. Padahal lasernya itu seberapa gede miliwatt sih Iya, gitu, iya. apa bisa sampai membakar, kan enggak gitu ya. Dan sebetulnya termogan itu menggunakan inframerah gitu. Terakhir kemarin yang penyanyi mengundang profesor atau dokter atau apa, yang belakangan pas ditanyain, bener kamu dokter karena di basis data atau database-nya ID namamu nggak ada, dijawabnya apa? Oh itu panggilan sayang. Itu kan tidak bertanggung jawab sekali Mbak ya. Itu pertama, Iya, acaranya bukan iya. live, jadi bahkan seharusnya sebelum mengundang pun si pengundang ini harus nyari tahu latar belakangnya apa, apakah betul memang seperti yang diklaim si pengundangnya itu beneran profesor, bukan sekedar panggilan sayang gitu ya. Itu harus bertanggung jawab sih, suka nggak suka, diterima nggak terima, itu sesuatu yang melekat di profesinya para influencer. Sama seperti orang biasa yang bukan figur publik, kan kita semua punya pekerjaan dan hal-hal yang menyertai pekerjaan kita gitu. Contoh hari Sabtu nggak libur ya kayak kita ini Mbak, karena kerja di bidang media atau sebagai pemeriksa fakta kalau saya gitu. Iya, iya, oke. Oke, Mas. Jadi kalau di internet sendiri, apakah ada kategori misinformasi dan disinformasi? Kan ada mungkin hoax. Hoax itu berita bohong. Hmm. Tapi ada yang mungkin berita menyesatkan. Menyesatkan bukan belum tentu hoax gitu kan. Nah, itu Ya, apakah ada kategori, Mas? Mungkin teman-teman iya. biar nggak bingung. Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau dari pengertiannya sederhananya begini, hoax itu sesuatu yang nggak ada tapi diada-adakan. Jadi bohongnya Diadakan. menggunakan sesuatu yang nggak ada, diada-adakan. Misinformasi itu bedanya dengan disinformasi. Mis itu tidak sengaja, kalau disinformasi itu sengaja. Masalahnya adalah orang sering kalau diingatkan bilang, oh sorry saya nggak sengaja misinformasi. Besoknya kelakuannya sama, misinformasi lagi. Jadi orang salah itu nggak mengulang Pak ya, bukan kayak saya sering bilang itu namanya kalau orang Jawa nyebutnya tobat Oh, sambel ya. Jadi dia pas iya. makan Kapal kepedesan, Lombok. aduh pedes-pedes, tobat, tapi Kapal besoknya Lombok makan ya, lagi. Mas Jadi ya? betul, nggak ada istilahnya salah tapi disengaja. Makanya Mas Windu juga karena misinformasi dan disinformasi itu kan masuk ke wilayah niat yang benar-benar tahu cuma Allah, cuma Tuhan dan yang si pembuat. Mavindo sudah belakangan ini berdasarkan arahan dari Ketua Mavindo, Mazek, mungkin Pak udah pernah ketemu ya, udah beberapa kali juga sering muncul di media, memutuskan bahwa yuk Mavindo kita beralih dari ranah niat, karena kita nggak benar-benar tahu mau bilang bisa todis, orangnya sering ngeles bilang itu dia nggak sengaja misinformasi. Nah makanya kami sudah menggunakan standar dari lembaga internasional yang memang sudah punya track record rekam jejak yang bagus di periksa fakta, namanya First Draft. Itu aja tuh ada 7, ada konten yang salah, ada konten yang menyesatkan. Monggo berkunjung ke Searching ya. tenbaikhoax.id, itu sudah ada 7. Nah kalau dalam hal COVID-19 ini yang cukup sering digunakan adalah teknik bentar saya buka laptop saya, buka Oke. contekannya ya. Aduh, passwordnya salah, gugup saya.
padahal tiap hari kerjaannya ini, tapi kalau ngomongin 7 Miss di sini sering sering lupa, Mbak. Sama Mas. Iya. Iya, namanya Saya juga juga manusia ya. namanya Mas ya. Iya. Nah, dari 7 kategori itu, kalau di COVID-19 ini, di coronavirus ini, yang standar digunakan itu kategori konten yang menyesatkan. Jadi konten yang menyesatkan itu penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Isu apa? Isu COVID-19. Misalnya dibilang COVID-19 itu tidak semengerikan seperti yang disebarin di media, media nakut-nakutin dan seterusnya, padahal apa ya, ya memang itu mengerikan. Masalahnya adalah agak susah karena selain ini era post-truth, post-truth itu bercandanya postingnya nomor 1, truthnya nomor 2, nomor 10, nomor 100 gitu ya. Pokoknya posting duluan aja gitu. Post-truth ini adalah era di mana sudah berlangsung beberapa tahun, namanya the death of expertise, matinya kepakaran. Mau seberapa banyak pun ahli bilang bahwa COVID-19 itu bukan buatan manusia, tetap akan diedarkan teori-teori konspirasi yang bilang bahwa itu bikinan manusia. Yang saya cukup bersyukur bahwa kejadian di luar negeri, tower-tower 5G dibakar, ada 60 atau 50, saya lupa, di Inggris, gara-gara dibilang 5G itu bisa menurunkan virus corona. Yang nggak masuk di akal adalah gimana ceritanya organisme bisa menular lewat gelombang elektromagnetik gitu. Tapi yang namanya orang dikasih tahu susah, ya emang begitu sih, Mbak, gitu. Nah, yang kedua, tadi bisa juga yang diserang isunya itu individu, disebut Bill Gates itu beginilah, Anthony Fauci begitulah, macam-macam. Jadi menyerangnya sebetulnya menggunakan teknik biasanya ad hominem ya. Ad hominem itu yang diserang orangnya, bukan pendapatnya. Karena kenapa diserang orangnya? Karena tidak bisa mematahkan fakta-fakta atau argumen yang dikasih tahu ke orangnya tersebut gitu. Tapi itu baru contoh dari satu kategori, Mbak ya. Ada juga yang orang-orang biasa bukan maksudnya merendahkan, tapi orang publik biasa gitu ya, bukan pemeriksa fakta. Publik biasa itu cukup mudah untuk paham kalau itu masuk ke kategori konten yang dimanipulasi, itu cukup gampang gitu. Oke, gambarnya diedit, videonya diedit, kejadiannya nggak ada, selesai gitu. Tapi kalau kita ngomongin konten yang salah itu biasanya pelintirannya di konteks 5W1 hanya. Kejadian kapan, apa, siapa, ngapain, sedang apa, dipelintir jadi sesuatu yang lain gitu. Contoh, ada satu akun Twitter atau beberapa lah, dan satu media gitu ya. Jadi dia kalau nge-tweet itu sering menghubungkan ke tautan, di tautan tertentu itu biasanya motivasinya klik uang ya, AdSense gitu. Dia menyebut bahwa orang-orang di Wuhan teriak-teriak nggak karuan, mau manggil nama Tuhan tapi nggak punya Tuhan, dibilang gitu. Padahal pas diputar videonya, itu sudah cukup jelas terdengar bahwa sebetulnya dia bilang Wuhan Jiayo. Jiayo artinya semangat gitu. Jadi karena memang teriaknya nggak bareng, karena memang bukan paduan suara ya, teriaknya nggak bareng, saat-saatan dibilang tidak karuan. Padahal teriaknya itu Jiayo, justru menyemangati semua orang di Wuhan gitu, dihubung-hubungkan dengan hal yang sebetulnya itu teknik yang standar dan cukup mudah, yaitu dengan cara memancing emosi. Kalau orang Indonesia itu paling gampang dipancing emosinya ya pakai teknik SARA, makanya dihubung-hubungkan dengan agama. Kenapa teknik SARA? Karena SARA itu kan, agama itu kan identitas, sesuatu yang melekat di pribadi kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita value-value kita gitu, Mbak. Iya, oke. Mas, jadi Mavindo itu setiap hari mencermati hal-hal begitu ya. Jadi kan saya pernah juga misalnya baca ada ospek, mohon maaf, ospek itu meminta mahasiswa baru untuk beradegan seperti orang pasangan suami istri melakukan hubungan badan gitu kan. Katanya di salah satu universitas di Malang gitu kan. Ternyata ada yang mengkanter bahwa itu di Cina. Nah, apakah Mavindo satu-satu mencermati itu, Mas? Berita yang beredar atau... Iya, kalau Mavindo sendiri kami fokusnya beberapa tahun ini sampai nanti kapan nggak tahu ya, mungkin akan shifting lagi karena hoax itu kan bahkan bisa sampai untuk merekrut teroris gitu, Mbak ya. Jadi hoax ini memang apapun bidang yang lagi trending bisa dipakai untuk bahkan mengarah ke ujaran kebencian gitu. Nah, Mavindo sendiri kami masih fokus di pemberantasan hoax, walaupun itu usaha ya, karena kalau ngomongin hoax sampai
sama sekali hilang. Di Ya, Amerika pun ya, hoax masih agak doyan suka. yang Ya. Karena kan terliterasi selalu ada ya Mas ya. iya, yang artinya kalau nggak ada ya mungkin suatu hari Mavindo bisa bubar, tapi kita sih pesimis untuk sama sekali hoax itu nggak bisa sih. Nah, Mavindo sendiri kami fokus di pemberantasan hoax dan edukasi literasi, tapi Mavindo itu terbuka bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Contoh dengan Facebook kami itu sebagai trusted flagger. Jadi mungkin kalau Mbak lagi lihat status orang kok di bawahnya ada kotak kecilnya artikel yang terkait, kalau setting Facebooknya bahasa Indonesia itu salah satunya yang memberikan menandai atau nge-flag itu dari Mavindo gitu. Dengan Google kami kerjasama dengan Google News Initiative dan dengan banyak pihak juga. Jadi memang fokusnya Mavindo itu pemberantasan hoax dan edukasi literasi, tapi untuk hal yang sifatnya kriminal itu biasanya kami akan menghubungi Polri dan yang terkait yang kerjanya itu nggak selalu terlihat di depan di publikasi di kanal-kanal medsos Mavindo, tapi untuk hal yang sifatnya selain periksa fakta itu kami akan kerja di belakang di background. Ya, oke. Ya, Mas kembali tadi ke influencer. Nah, influencer ini kan masyarakat itu kecenderungannya malah menyukai sesuatu yang aneh, yang nggak biasa gitu kan. Yang namanya prank atau misalnya ada kasus misalnya dia kasih prank sembako sampah gitu malah di like gitu kan. Nah, kalau yang berkualitas malah enggak. Nah, apakah sebenarnya literasi digital itu belum menjangkau keseluruhan atau gimana? Iya, kalau soal literasi berdasarkan survei yang mungkin sudah bolak-balik kami Mavindo infokan, Indonesia itu nomor 2. Tapi bukan runner up nomor 2 setelah nomor 1, tapi nomor 2 dari bawah gitu ya. Ya, nomor Cuma dua dari bawah. satu tingkat di atasnya Botswana, Afrika gitu. Jadi memang itu berhubungan juga, tapi kalau pertanyaannya berkaitan dengan kenapa masyarakat lebih suka dengan konten-konten yang negatif, pranking, itu terakhir prank itu kasus tadi ya yang hantaran kurban dikasih sapa yang Antara sebelumnya kurban sih ya, itu bapak ya sampah. memang kalau saya melihat sebetulnya media sosial ini sebagai sebuah ekosistem, Mbak ya. Jadi ekosistem itu dinamakan bulat ini. Jadi ada pengguna, ada platform penyedia layanan, sama ada juga si pengisi konten medsos Konten. sebagai pengisi konten. Jadi yang di dalam lingkaran ini saling tergantung sih, gitu, saling mempengaruhi, saling tergantung, saling butuh. Yang artinya apa yang disukai masyarakat, apa yang masyarakat doyan itu akan disediakan oleh produsennya, Diproduksi dan terus ini ya. berlaku ke hoax juga. Kenapa hoax masih banyak yang nyebar? Kenapa hoax masih banyak yang Banyak suka yang bikin? buat. Karena masyarakat banyak yang masih doyan, masih banyak yang beli gitu, yang berdasarkan teori teori pasar. Kalau kita ngomongin ada Ya, betul. supply and demand Dibutuhkan kan ya. gitu, ada persediaan dan permintaan. Ya. Penyedia itu akan menuruti apa yang dimaui oleh si pembeli, yang artinya yang menentukan isi medsos itu tidak cuma influencer saja, tapi si penggunanya juga gitu. Jadi jangan suka marah-marah ke penyedia layanan medsos, misalnya oh ini YouTube ini isinya cuma buat nyebarin prank, atau influencer pembuat konten ini sukanya bikin konten yang negatif, padahal yang seperti Mbak Ya, Unik kita bilang sendiri tadi ya. itu masyarakatnya doyan gitu, yang artinya apa, kalau masyarakatnya banyak beli, ini bukan menyalahkan ya, tapi kan kita Ya, betul ngomongin ya. tentang ekosistem ya. Jadi Ekosistem ekosistem itu betul. di dalamnya saling tergantung, tidak bisa masyarakat hanya menuntut si platform Ya. atau si pembuat kontennya untuk bikin konten positif, pada saat yang lebih laku itu konten negatif, padahal konten positif itu banyak banget yang laku juga gitu. Ibarat toko atau misalnya kedai atau kafe, kalau Betul, betul. nggak ada yang nyari bir ya dia nggak akan nyediain bir gitu ya. Betul, atau warung deh, kalau warungnya nggak enak ya Nggak tutup enak sendiri ya. karena nggak ada yang mau beli gitu, Betul, betul. misalnya sederhananya begitu. Oke, iya. Tapi gimana Mas? Apakah perlu ada aturan nih untuk influencer? Karena ke depan apalagi di masa pandemi ini akan semakin banyak orang membuat konten dan sebagainya. Karena kebanyakan di rumah lah ya. Dari rumah. Ini sebenarnya juga IG dari mengisi kegabutan juga, Mas. Iya,
Jadi beberapa semingguan inilah saya melihat, bahasa kerennya memantau lah ya, memantau WhatsApp group, memantau media sosial, mendapatkan masukan dari teman-teman juga mengenai perlu nggak perlu berkaitan dengan kode etik. Jadi sebetulnya memang sampai sekarang pun apa ya, masih jadi perdebatan sih, karena kalau ngomongin perlu nggak perlu sebetulnya saya termasuk yang setuju bahwa itu perlu, tapi yang sering diteriakan oleh para pembuat konten ini adalah ini membatasi kebebasan berpendapat, freedom of speech katakanlah gitu. Padahal kebebasan berpendapat itu bukan berarti bebas blas gitu ya, tapi pasti ada batasnya gitu. Tidak bisa juga maunya bebas dari konsekuensi dari kebebasan berpendapat kita, karena yang dimaukan kan gitu, sudah terlanjur ngomong, dia dapat konsekuensinya, misalnya bermasalah hukum, dan maunya konsekuensi dari hal yang sudah dia bebas bicarakan itu nggak kena ke dia, nggak bisa. Kebebasan berbicara itu pasti akan ada konsekuensinya. Nah, kalau ngomongin tentang perlu nggak perlu, sebetulnya perlu, tapi ini bukan hal yang sederhana, karena kalau ngomongin aturan itu kan ada, misal katakanlah undang-undang ya, itu kan akan melibatkan butuh waktu untuk membuat aturannya, butuh juga siapa yang akan mengawasi mekanismenya, dan terakhir kalau aturan itu kan pasti ada sanksinya. Nah, sanksi ini yang paling bikin ribut sih, paling susah, karena buat apa ada aturan kalau nggak ada sanksinya gitu. Ujung-ujungnya kayak sekarang ini, salah satu konten providernya, konten provider, salah satu influencer yang terakhir pun dia bilang bahwa ini masa dimana orang bikin konten yang bikin viral, rame, ribut, terus habis itu bikin konten minta maaf yang ujung-ujungnya jarak beberapa lama itu dia juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi apa ya? Jadi kalau saya sih ngelihatnya kayak minta maaf dan materai 6.000 itu jadi kayak modus sih Mbak. Gitu. Ya memang dia sudah janji tidak akan mengulangi, kasih materai 6.000. Si A janji tidak akan mengulangi, tapi masalahnya B, C, D, E sampai Z itu mengulangi dengan cara yang sama gitu. Jadi kelakuannya sama tapi pelakunya beda. Jadi memang kalau saya sih setuju dengan yang berpendapat bahwa itu perlu, karena ya itu kalau tidak ada aturannya malah jadi modus. Iya. Ya. Tapi gini, oke, ada aturan, tapi gini, tapi itu bukan profesi ya. Kalau misalnya saya kan jurnalis, basicnya jurnalis, bahwa saya ada kode etiknya misalnya, tidak untuk mengekang kebebasan, tapi kabur-kaburnya misalnya kalau kamu nulis tentang anak kecil korban perkosaan misalnya, jangan disebutin nama, jangan disebutin ini, begitu kan. Mukanya di blur gitu. Nggak boleh. Nah, itu kan itu jelas buat kami gitu. Tapi itu kan tidak membuka, bukan berarti saya tidak menuliskan berita perkosaan itu, bahwa berita perkosaan itu ada, tapi ada kodenya. Sementara influencer ini kan bukan profesi, Mas. Iya, memang ya? Memang kalau disebut bukan profesi ya sebetulnya termasuk profesi, karena apa ya, profesi, tapi profesi yang baru yang belum ada standarisasinya, belum ada payungnya gitu kan. Walaupun sebutan apa itu influencer, apa itu buzzer atau pendengung. Kalau influencer kan apapun ya. Influencer itu bahasa bakunya pemengaruh gitu ya. Maaf udah lanin, saya masih belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Buzzer itu pendengung, influencer itu pemengaruh, atau KOL, Key Opinion Leader. Jadi definisi-definisi itu sebetulnya sudah cukup lama beredar. Saya baca itu dari 2019 media sudah ada yang memberitakan apa sih bedanya buzzer, influencer, YouTuber dan seterusnya gitu. Jadi memang sebetulnya itu kalau dibilang bukan profesi ya salah, agak nggak bener, karena itu profesi gitu. Tapi yang memang perlu diadakan, belum ada. Karena kalaupun disebut ada aturan, itu sebatas panduan komunitas atau community guide yang si platform yang bikin gitu. Yang kalau ngomongin kemarin yang punya video kan protes nih, kok video saya di take down, yaitu di panduan komunitas, penyedia layanan atau platform itu rata-rata sudah mempunyai aturan yang tegas berkaitan dengan COVID-19. Mau kita ngomongin Twitter misalnya, Twitter itu kalau ada tagar yang digunakan untuk melintir, tagar atau hashtag itu akan di take down, diturunkan distribusinya oleh Twitter. Kalau kita ngomongin YouTube, kita buka YouTube itu ketik COVID atau Corona, itu di bawah videonya akan ada kotak yang akan menunjukkan ini sumber informasi yang seharusnya dibuka oleh si pengguna. Facebook juga punya COVID-19 Information Center. Jadi
platform pun sudah tegas berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelintiran berkaitan dengan COVID-19. Contoh obat yang belum terbukti, metode alternatif, obat alternatif yang belum terbukti, atau hal yang sifatnya menyesatkan berkaitan dengan COVID-19. Jadi kalau Mas Ari bagaimana memberikan panduan untuk teman-teman ya, mungkin yang mau jadi influencer atau jadi YouTubers atau jadi endorsers atau apapun gitu. Karena kan kadang-kadang ya tadi yang penting karena suka ya sudah, saya buat konten aja yang mendatangkan like, followers atau apapun gitu. Ya, pertama memang aturan belum ada, tapi sejak dari kita kecil pun itu kan ada yang namanya etika, ada juga yang namanya empati. Gimana sih kalau saya etika saya kalau bikin konten yang begini itu kira-kira orang akan berpikir seperti apa? Atau kalau ngomongin pranking, coba di empatinya dikeluarkan, dirasakan bagaimana kalau saya ada di posisinya orang yang sedang di-prank gitu ya. Nah, apa ya? Dan cobalah tidak selalu menuruti apa yang laku, apa yang ramai kan, terutama kalau itu konteksnya konteks konten negatif ya gitu, karena ada begitu banyak konten positif yang bisa dibikin yang nggak melulu harus menuruti permintaan pasar gitu. Dan jangan lupa juga suka nggak suka, mau nggak mau, jangan terus maunya bebas berpendapat tapi tidak mau terkena konsekuensi dari kebebasan berpendapat, karena bebas yang benar-benar bebas bablas-belas itu nggak ada gitu. Konsekuensinya akan selalu ada. Apa ya sebetulnya memang mau nggak mau ujung-ujungnya adalah suka nggak suka, sebagai pemengaruh atau influencer atau figur publik, para si pembuat konten ini memang sudah melekat bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang mereka bagikan. Kalau bikin sesuatu yang sifatnya nggak live, mau ya tolong narasumbernya dicek dulu gitu, beneran profesor atau cuma panggilan sayang misalnya. Atau pada saat proses editing coba dibandingkan dengan sumber kedua dan ketiga, apakah klaim-klaim yang disebutkan oleh si narasumber pada saat direkam itu sesuai dengan sesuai dengan yang dia sebutkan, sesuai dengan referensi valid, apakah memang betul gitu. Jangan pas dibagikan heboh, rame, viral, terus nanti mau mengkoreksinya bikin konten lagi. Makanya jangan disalahkan kalau masyarakat pada curiga bahwa alah minta maaf jadi konten juga, yang tadinya konten ini juga konten, tujuannya kan memang nyari uang gitu, buat bikin konten, semuanya konten gitu. Ya, jadi kalau check and recheck itu kan memang tugasnya jurnalis. Sementara teman-teman influencer itu ya memang mungkin satu basicnya bukan orang yang memang dididik untuk membuat informasi yang benar sesuai kode etik. Tapi mereka memang tujuannya seperti itu. Nah, memang gimana ya Mas? Dilema ya, susah ya untuk tetap mengatur mereka itu. Iya betul, memang dilema sih, karena kalau kami misalnya saya tetap ya seperti yang dikatakan Mas Aribo tadi. Oh ya, saya sudah nulis, kemudian diedit lagi, ada editornya, dicek semua bahasa, keamanannya untuk statement dan macam-macam. Nah, ini sebenarnya kalau tim kreatif itu kan beda dengan kami, misalnya orang media. Mereka basicnya itu beda gitu. Gimana Mas dengan hal ini? Iya, sebetulnya kayak contoh, saya ambil contoh kasus kasus video yang menyebutkan termogan pakai laser ya. Itu kalau di googling sebentar saja, nggak sampai 5 menit itu sudah muncul referensinya bahwa termogan itu dia tidak menggunakan laser tapi menggunakan inframerah gitu. Kalaupun ada lasernya itu sebagai untuk menandai arah bahwa itu yang sedang diukur di situ gitu. Dan ada beda antara pokoknya intinya sebetulnya bisa dicari lah referensinya gitu, terutama kalau sifatnya rekaman gitu, beda dengan live ya. Kalau rekaman itu kan harusnya pada saat editing ya dicari tahu dulu gitu. Dan perlu juga mungkin selain menjalankan background check atau cek latar belakang narasumber, perlu juga dikonsultasikan dulu, terutama berkaitan dengan hal-hal sifatnya kesehatan atau iptek gitu ya, kalau ngomongin tentang termogan. Jadi kalau ngomongin tentang yang diundang itu narasumbernya penyakit, coba deh cari
pendapat kedua dulu pada saat proses editing itu ditunjukkan ke si pemberi pendapat keduanya, si katakanlah konsultan gitu ya. Bener nggak yang klaim-klaim yang dibilang oleh si narasumber ini gitu. Karena kalau nggak bener, saya mau sunting dikeluarkan dari videonya. Jangan setelah videonya tadi ditayangkan ramai viral lalu bikin konten lagi buat mengkoreksi video yang pertama, karena itu adalah hal yang standar Mak dari dulu. Pelintiran itu akan beredar jauh lebih banyak disebar daripada koreksinya. Katakanlah pelintirannya 10.000 gitu, koreksi itu bisa beredar menyentuh angka 1.000 itu udah alhamdulillah banget gitu. Karena sampai sekarang pun masih ada orang yang datang ke mall, ke toko, diukurnya di tangannya, harusnya kan di dahinya. Pas ditanya, Pak, kok nggak di, Pak, Bu, kok bukan di dahi sih, kok di tangan? Ya, itu saya ngeliat di YouTube, di medsos, di grup WhatsApp, dibilang bahwa lasernya rusak otak. Nah, itu kan susah mengkoreksinya gitu, Mbak. Ya, oke, ya. Mas mungkin keluar dari bahasan kita soal influencer. Ini kan masyarakat anti fitnah Indonesia. Nah, ini kan mungkin tugasnya akan semakin berat karena pengguna internet itu kan semakin banyak. Sementara tadi ranking literasi digital masih 2 dari bawah, ya kan? Sementara masyarakat kita ya itu suka sesuatu yang aneh-aneh. Misalnya kalau saya pernah menjumpai, jadi mungkin Mavindo juga atau apa, jadi dia mengambil situs atasnya kopnya atau kepala ini ya, misalnya CNN atau Liputan 6. Oh ya. Tapi di bawahnya berita hoax gitu kan. Nah, itu kita kan juga kadang-kadang oh CNN kok gitu kan, ya misalnya dia atau diubah sedikit lah kata-katanya misalnya. Liputan 6 news apa gitu kan bisa aja Mas. Nah, ini gimana ya, atau CNN Sumatera gitu misalnya. Menurut Mas Ari gimana Mas tugas yang semakin berat ini? Ya, ini sesuatu yang harus dijalani, mau jurnalis sebetulnya semua bertanggung jawab sih, netizen sekalipun masing-masing kita juga bertanggung jawab, tapi memang susahnya adalah tidak semua orang dibekali kemampuan untuk memeriksa fakta, apalagi kalau orangnya udah emosi gitu. Itu hal yang standar kalau ada anak-anak, terutama anak-anak milenial dan generation Z ya, di grup WhatsApp keluarga misalnya, dia mau mengkoreksi yang lebih senior, yang lebih tua malah ditendang keluar. Atau tadinya sudah mau diterima sebagai mantu karena pilihannya beda lalu nggak jadi kayak gitu ya. Atau pernah ada yang cerita juga, Mas alhamdulillah di grup saya udah nggak pernah sebar-sebar gitu, tapi kok sepi, ternyata apa? Bikin grup lagi, si orang yang mau koreksi ini ditinggal gitu ya. Jadi memang apa ya, tugas semua orang, dan yang saya sering bilang sih kita harus sabar sih gitu. Kuncinya sabar, bahwa kenyataannya adalah ujung-ujungnya berusaha mengkoreksi itu tidak ada jaminan bahwa yang dikoreksi itu akan terima gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi lebih pada saat mengkoreksi, koreksi aja. Apakah itu diterima tidaknya ya kita boleh berharap, kita boleh berusaha, tapi ujung-ujungnya kan memang kayak kita ngajak teman aja nih Mbak, yuk jalan yuk gitu, yuk jalan, tapi kalau yang diajak jalan nggak mau ya nggak bisa jalan dua-duanya. Atau seperti cowok kalau nembak cewek lah, kamu mau nggak jadi pacarku, nggak mau gitu. Jadi itu kan sifatnya ajakan ya, koreksi itu sifatnya ajakan, ya memang hasilnya akan ditentukan ke yang dikoreksi apakah diterima apa enggak. Dan Mavindo sendiri kami terus-terusan menjalankan upaya untuk edukasi literasi dan periksa fakta, karena memang sebetulnya kunci dari banyaknya hoax yang beredar, banyaknya konten-konten negatif itu tidak bisa diserahkan ke platform penyedia layanan atau ke pemerintah atau ke influencer atau ke buzzer, tapi sebetulnya tadi ya, teori berkaitan dengan teori permintaan dan persediaannya, supply and demand, bahwa kalau saya suka nyebutnya media sosial itu seperti gelas deh, apa yang masuk dan keluar dari gelas itu yang menentukan ya si pengisinya. Jangan terus menunjuk ke orang lain. Bahkan kan ada istilah kayak orang, aduh saya baca clickbait, kembalikan kuota saya, kembalikan 1 menit saya yang hilang gitu. Orang sering protes, media ini suka clickbait. Masalahnya apa? Kalian kalau nggak dikasih clickbait nggak mau baca. Percaya aja deh, diterima aja. Kenyataannya memang begitu gitu. Atau sering nyebut bahwa media ini suka bad news daripada good news, bahwa bad news is good news. Kalau dikasih good news orang nggak mau baca gitu. Jadi tadi balik ke tentang ekosistem ya, bahwa yang menentukan ekosistem itu ya semua yang ada di dalam ekosistem itu. Ya, masyarakat sendiri.
bukan menyalahkan ya, tapi memang Menyalahkan, ya iya kenyataannya betul. begitu sih. Setuju, Mas. Setuju, setuju. Jadi jangan menyalahkan produsen rokok ya. Nah, kalau kita Ah, sendiri rokok gitu kan. iya Misalnya. betul, itu dilema juga sih itu. Hmm, iya, oke. Mas, jadi tadi tugas yang semakin berat bagaimana Mavindo ikut, teman-teman yang bergabung silakan bertanya ke Mas Aribowo tentang seputar bisa influencer ataupun yang berhubungan dengan Mavindo. Eh, Tadi tugasnya kan semakin berat. Apa upaya literasi digital apa yang diupayakan, Mas? Untuk ya rankingnya biar naik lah. Jadi nomor satu dong Mbak, nomor satu yang paling tidak terliterasi. Naik ke atas, Mas. Oh iya, Bukan turun ya ke bawah. memang memang Mavindo sendiri kami bekerja sama dengan berbagai pihak lah. Kalau suka ada yang nanya, kok ada orangnya baru nggak ditangkap sih? Masalahnya kami ini komunitas ya, bukan otoritas, nggak punya kemampuan untuk menangkap atau menindak gitu. Itu sampai bisa sehari berapa kali apa ya kenyang Pak ditanya, kok ini yang bikin hoax sumbernya udah jelas nggak ditangkap-tangkap gitu. Jadi memang Mavindo itu Oke. komunitas awalnya dari grup WhatsApp, dan kami alhamdulillah kalau disebut seperti bayi yang jalan aja belum gitu ya, baru belajar kerangka udah diajak lari, karena alhamdulillah banyak pihak Ya. yang mengajak kerjasama gitu. Ada Google lewat Google News Initiative, Google News Initiative, ada bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen, dengan Aliansi Media Siber Indonesia AMSI, kami bikin cekfakta.com, dan dengan rata-rata media dan jurnalis kami bekerja sama di berbagai macam program gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling diharapkan untuk bisa keluar dari masalah literasi ini justru sekali lagi bukan menyalahkan, tapi justru kita semua masing-masing masyarakat, bahwa ya itu tadi teori tentang persediaan dan permintaan, bahwa yang disediakan oleh produsen itu ya kembali ke si apa yang diminta oleh si konsumen gitu. Kenapa hoax masih banyak beredar ya, karena masih banyak orang yang suka nyebarin gitu. Nah kerjasamanya juga sendiri apa ya, berbagai macam pihak, dan karena kondisi sekarang ini memang apa ya, nggak bisa banyak beraktivitas fisik ya, kebanyakan acara seperti ini Mbak, lewat webinar, lewat virtual gitu. Programnya macam-macam, ada uh, yang harian itu periksa fakta misalnya. Kami berkoordinasi dengan Cek Fakta secara harian menjalankan periksa fakta. Ada juga program seperti ini ya, acara-acara yang memantik orang untuk yuk literasinya ditingkatkan, stop kebiasaan dari grup sebelah, atau nggak tahu saya cuma share, itu kan tidak bertanggung jawab sekali gitu ya, Ya. itu atau ini banyak sih program-programnya gitu, Ya. dan kami terbuka Ya. juga, silakan yang mau mendaftar, silakan yang mau Oke. kerjasama, Ya. karena Mas, periksa masyarakat fakta tadi. ini tidak bisa dikerjakan oleh sendiri gitu. Jadi Ya, oke. lingkupnya itu bukan kompetisi tapi kolaborasi. Ya, oke. Mas, tadi saya agak sedikit ada pertanyaan nih tentang masyarakat tadi. Itu masyarakat sendiri. Jadi masyarakat yang dimaksud di sini apakah masyarakat eh, yang memang sengaja menyebarkan hoax, karena ada juga yang mungkin orang-orang dengan tingkat pendidikan sosial ekonomi yang membuat dia ya sudah dia nggak bisa membedakan atau tidak bisa cek and recheck gitu. Tapi ya sudah tadi ya saya kan cuma nge-share, tapi dia kan nggak tahu. Misalnya kalau kita kan tahu, oh iya, oh ini ketok hoax nih. Oh ini kayaknya nggak bener ini. Tapi kan ada juga mungkin yang usia, kemudian tingkat pendidikan, dia main percaya aja. Nah masyarakat yang mana ini Mas yang harus tadi uh, bertanggung jawab, Pak, Ya sekali lagi untuk sayangnya semua sih Mbak. membantu kondusif. Iya, masalahnya itu sekali lagi kita ngomongin tentang yang dikeluhkan Generation Z dan anak-anak milenial ya. Mereka suka heran kenapa yang ini orangnya intelek, berpendidikan, titelnya tumpuk-tumpuk, baris-baris gitu ya. Kok masih bisa nyebarin hoax? Jadi memang Oh lah, hoax itu bisa, belum tentu ya, belum tentu ya, iya belum itu tentu tingkat bisa, pendidikan ya. itu bisa menyerang siapapun karena yang salah satu cara efektif tadi ya, diserang emosinya dulu. Jadi pada saat emosi itu mau sebutlah orang itu punya tiga faktor ya gitu. Ada faktor intelektual, faktor pendidikan, dan faktor emosional. Nah, si faktor emosional ini akan mengambil alih pada saat orang Yang menyebarkan diserang hoax dulu ya. gitu. Jadi yang diserang emosional dulu gitu. Kalau di Indonesia sendiri pakai SARA karena itu, karena orang Indonesia ini kan
berorientasi kekeluargaan dan religius ya. Sebetulnya itu bagus dan di zaman yang semakin modern dan semakin individualis ini memang diperlukan yang nilai-nilai religius dan kekeluargaan dipegang. Sayangnya itu sering dieksploitasi dan banyak orang yang nggak paham kalau sedang emosi itu ada nasihat bijak, yaitu handphonenya taruh dulu deh gitu daripada nanti melakukan sesuatu hal yang ujung-ujungnya disesali, terutama untuk generasi muda ya, karena sekarang HRD pun sudah mulai kalau mau melakukan penerimaan karyawan atau beasiswa atau program apa, dilihat akun medsosnya. Bukan cuma dilihat, diminta malahan, disuruh buka akun medsosnya mana gitu. Jadi memang kadang-kadang sering menimbulkan salah persepsi juga ya, ketika kita mengomentari apa, mungkin orang merasa dia yang dikomentari. Iya, dan jangan lupa empati sih Mbak sebetulnya. Semakin kesini orang itu, kalau saya sih tahu internet, ya nggak tahu-tahu banget, tapi pakai internet itu dari zaman dulu, koneksi internet masih mahal gitu, zaman masih jadi operator warnet dulu gitu, zaman belum ada Messenger, belum ada WhatsApp, belum ada medsos gitu. Jadi dari dulu itu memang ada orang-orang yang menganggap bahwa yang di seberang saya ini kan cuma username. Mau saya apain, mau saya risak, mau saya bully, mau saya maki-maki, mau saya apapun, itu terserah saya karena itu cuma username. Padahal di baliknya username, di baliknya nama pengguna itu ya orang juga sama seperti dia yang kalau di maki-maki, dirisak, dibully ya sedih, bisa marah, bisa merasa down, bahkan ada kejadian karena dirisak, dibully online lalu bunuh diri gitu. Jadi empati sih seharusnya yang ditumbuhkan gitu. Ada juga kayak di Instagram gitu ya. Tapi ini sebetulnya lebih ke orang-orang yang tipenya itu sebetulnya punya masalah untuk mengekspresikan dirinya di kehidupan nyata gitu. Dia suka komen kasar, maki-maki, pas dicek itu pas dicek ternyata ya orangnya biasa-biasa aja, masih SMP lah, masih apa. Jadi memang apa ya, kalau saya sih lebih mengajak empatinya diduluin, bahwa kalau kamu digitukan juga rasanya gimana, jangan sampai sudah terlanjur pas diciduk nangis-nangis pakai alasan emosi, terus setan lewat gitu ya, padahal setannya lewat doang, disalahnya setannya gitu, cuma setan lewat, emosi, nangis-nangis, dan udah telat gitu. Dan sering kejadian kan sudah terlanjur nyebar, diambil screenshot, dihapus, jadi percuma udah ada yang ngambil screenshot gitu. Nah, ini berhubungan dengan UU ITE. Nah, gimana Mas? Nah, soal kalau undang nggak bikin kapok ya Mbak. Ya memang undang-undang itu, upaya hukum itu sesuatu yang perlu, tapi dia bukan solusi jangka panjang, karena solusi jangka panjangnya tetap edukasi. Karena kalau ngomongin tentang sanksi, misalnya itu kan ada periode di mana, tapi bukan berarti ini aturan atau penegak hukumnya lembek, enggak ya, tapi karena prosedur gitu. Kita bisa ambil contoh Adiana Pitupulu yang barusan itu nggak tahu dihina atau apa, dilaporkan, dan akhirnya ujung-ujungnya si penghinanya dimaafkan gitu. Jadi kalau ngomongin tentang penegakan hukum sih penting, tapi sayangnya itu bukan solusi jangka panjang, karena pada saat satu ditangkap 10 atau 100 menggantikan gitu ya. Dan itu ada tahap-tahapnya, bahwa ada tahap mediasi, ada tahap didamaikan dulu, ada tahap nggak langsung ditangkap ciduk. Tapi memang ya itu, dia solusi instan bukan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjangnya tetap edukasi, yang sayangnya edukasi itu tidak bisa diharapkan seminggu, 2 minggu, atau tahunan, karena kan merubah cara pikir, mindset dan kelakuan orang gitu. Jadi memang edukasi itu cara yang terbaik, tapi kekurangannya dia tidak instan seperti penegakan hukum. Bahkan saya sering nyebut edukasi itu jalan panjang, berliku, dan menyakitkan gitu ya, karena susah berusaha merubah cara orang. Kita nggak tahu kapan gitu ya Mas. Iya, ya memang bisa diharapkan, tapi nggak dalam waktu dekat. Tapi nggak bisa diprediksi kapan akan. Iya, bukan nggak bisa diharapkan hasilnya, tapi tidak bisa diharapkan dalam waktu dekat. Karena contoh yang di Amerika sekalipun masih ada orang-orang yang kalau di sana kan karena ngeri Mbak ya, demonya sambil bawa senapan loh ya, beda dengan orang-orang Indonesia ya. Jadi saya nggak mau pakai masker sambil bawa senapan laras panjang begini, itu kan ngeri gitu. Kalau dipikir-pikir ya, Amerika itu kan orangnya udah berpendidikan, sudah terliterasi, tapi persamanya adalah itu faktor emosi sih. Mau bangsa apapun, suku apapun, orang dari manapun ya, manusia itu manusia, dan iya, gitu. Iya.
Itu kenapa suka ada tawuran, kerusuhan antar etnis gitu ya? Karena emosinya Iya. disebut. Mm-mm. Ya, ya. Mas tadi soal Mavindo. Mavindo tadi kan itu sebenarnya adalah komunitas bukan otoritas. Sejauh mana dukungan pemerintah atau misalnya apakah ada eh, Mavindo bisa mereferensikan misalnya, oh ini kasus hoax ini parah, apakah ini bisa ditindak hukum, misalnya kasih referensi ke otoritas gitu, kasih masukan Iya, istilahnya. iya, iya, dan hak kerja-kerja seperti itu memang tidak ditampilkan dalam bentuk periksa fakta sih di belakang, di background. Dan contoh kemarin kasus video si Profesor Panggilan Kesayangan ini kan hari Minggu ya. Hari Minggu itu mulai nih, hari Minggu kemarin sudah mulai ramai, mulai naik. Nah, Mavindo dan teman-teman dari cekfakta.com kami berkoordinasi di grup WhatsApp. Ini yuk kita cari tahu dokter siapa yang bisa digunakan untuk membantah pendapat yang beredar ini karena ini membahayakan. Di saat yang sama kami berkoordinasi dengan platform juga untuk meminta kami kirimin surel atau email meminta di take down karena ini klaim-klaimnya kami sebutkan bahwa klaim-klaim ini salah gitu. Dan yang paling mengembalikan sebetulnya kerja dari netizen juga gitu karena kan sebetulnya di konten-konten negatif di misal di YouTube itu kan kemarin ramai di YouTube ya, di YouTube itu kan ada tombol dislike dan bisa dilaporkan. Nah, itu dilaporkan, banyak yang melaporkan, akhirnya di take down juga. Kok ya kebetulan pas dengan policy-nya YouTube berkaitan dengan penanganan misinformasi-informasi salah dengan COVID-19. Makanya cepat, nggak terlalu lama gitu. Jadi memang bekerja sama dengan berbagai pihak sih, Mamindo. Berbagai pihak ya, oke. Oke. Tadi tugas, nah ini kan generasi ini kan akan semakin bertumbuh nih Mas. Mungkin yang generasi milenial atau mungkin yang baru lagi, kalau di bawahnya milenial yang terbaru itu generasi net ya. Nah nanti ini kan tugasnya kan semakin berat lagi. Gimana Mas? Mereka kan akan semakin sering bersentuhan dengan internet. Ini gimana Iya, mendidik anak-anak ini? iya. Ya memang ada juga sih generasi milenial dan generation yang muda-muda itu terpapar dengan konten-konten negatif juga, tapi alhamdulillahnya adalah lebih banyak, saya nggak bisa sebut angka, tapi berdasarkan pengamatan sehari-hari aja, lebih banyak dari mereka yang memang apa ya, lebih Melek, paham, sudah mulai lebih melek melek informasi gitu, bahkan informasi. mengingatkan generasi yang lebih senior yang ujungnya tadi ya entah ditendang dari grup keluarga atau batal diterima jadi mantu gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa berharap ke mereka bahwa masa depan literasi itu ditentukan oleh generasi yang sekarang ini yang mereka itu memang digital native ya. Jadi secara kalau saya sering nyebutnya brojol begitu lahir mereka sudah tahu cara mengoperasikan handphone karena memang mau pakai Android mau pakai iOS itu didesain untuk mudah digunakan, beda dengan laptop yang kelihatan banyak tombolnya Iya, itu kan betul. kayak mengintimidasi gitu Mbak ya, karena anak saya kecil pun sudah bisa sekedar browsing YouTube tuh nggak usah diajarin udah bisa gitu. Jadi kita bisa berharap bahwa masa depan literasi Indonesia, apalagi nanti ada bonus demografi ya, itu akan bisa lebih baik dari sekarang. Makanya Mavindo juga kami berusaha membuat program yang namanya komisariat. Komisariat itu uh, pendek sederhananya sebutlah itu cabangnya chapter atau cabangnya Mavindo di dalam kampus gitu. Anak-anak komisariat itu kami ajak, kami sehari-hari kami didik juga, termasuk kemarin dan masih aktif juga kami membuat gugus tugas atau task force periksa fakta COVID-19. Jadi kami bikin grup Telegram, kami berdiskusi di situ untuk menyatukan, berkoordinasi, memprioritaskan periksa fakta yang senior-senior ini biasanya kami cuma setor bahan, sumbernya ini nih, coba kalian tolong cari gitu. Dan nggak lama itu memang bagian dari Mavindo berusaha meregenerasi bahwa periksa fakta dan literasi itu yang menentukan nanti justru generasi-generasi yang sekarang di grup WhatsApp keluarga dimarahin, ditinggal dibikin grup baru atau batal dari mantu kayak gitu. Jadi saya selalu bilang sabar aja dan jangan terlalu Oke. berekspektasi lah. Yang penting Iya. kita sudah berusaha klarifikasi dan jangan lupa bahwa kalaupun kamu merasa yang kamu lakukan itu sia-sia, uh, target sesungguhnya di mengkoreksi grup WhatsApp itu apa sih? Bukan orang yang menyebarkan pelintirannya saja, tapi mungkin ada anggota grup lain yang di sebelah kanan tuh mereka memang diem tapi baca gitu, karena nggak mau ribet bantah senior gitu. Malah sering kan
mereka japri ya, makasih ya dikoreksi, tapi saya nggak enak mau ribut sama si kok senior ini kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau soal grup WhatsApp tadi, ya saya sering kali jadi polisi dalam tanda petik karena mungkin basic saya jurnalis, jadi sering cerewet, Mas. Termasuk Iya, di Facebook kan, karena ketika misalnya ada bencana atau misalnya ada uh, apa peristiwa peledakan bom, pasti atau atau pasti akan ledakan di ya Beirut misalnya. ini saya Hmm. akan cerewet. Udah deh, nggak usah posting misalnya korban yang berdarah-darah, macam-macam, tunjukkan Ya. empati. Termasuk di grup pun ketika saya memang agak nggak suka misalnya sebenarnya guyon oke. Saya bukan orang yang tipe nggak suka guyon, tapi kalau sudah ke arah membuli itu saya agak kok jadinya membuli sih. Nah itu teman-teman agak gimana ke saya, tapi saya nggak peduli. Cuma tidak pernah dendam, jadi tidak pernah dendam. Saya ingatkan, udah deh, saya mau masuk grup ini kalau tidak bahas tentang SARA, tidak share tentang agama, tidak share tentang ini. Kalau Iya. kalau Anda bahas itu, mendingan saya left, Anda japri saja kalau ada kepentingan. Nah, itu Mm-mm. teman-teman akhirnya kalau ada aturan dari saya, mereka ngobrolnya ya asik-asik. Mungkin agak Iya. rusak-rusak dikit nggak apa-apa, tapi bukan tentang cara dan sebagainya. Iya, Atau yang rumit itu kalau berkaitan dengan tadi tuh Mbak, matinya kebakaran atau dead of expertise ya. Saya ingat cerita jurnalis yang dia punya temen dikasih tahu, tapi si temannya ini merasa lebih tahu. Jadi responnya apa? Loh, yang jurnalis itu yang wartawan tuh saya, masa kamu bisa lebih tahu dari wartawan gitu. Jadi levelnya sudah bahkan untuk orang yang sebetulnya lebih ahli di bidangnya dianggap pendapatnya itu tidak valid. Termasuk misal ada yang waktu itu nuduh-nuduh tenaga medis mendapatkan keuntungan berkaitan dengan COVID-19 ini. Pelakunya coba ada yang orang tua dari si dokter sendiri gitu. Jadi kurang apa gitu. Justru itu tuh anakmu sendiri, masa kamu nggak percaya, istilahnya begitu kan. Jadi memang apa ya, kalau matinya kepakarannya memang susah gitu. Jadi dokter yang sudah sekolah bertahun-tahun, bikin jurnal, bertahun-tahun jadi kerja, dibantah orang yang cuma bekalnya ngambil sesuatu yang dari Google gitu ya. Jadi memang googling itu bisa kita menentukan informasi yang tepat. Google sendiri sudah sekarang semakin berusaha untuk mengurangi sumber-sumber yang tidak valid, apalagi kalau berkaitan dengan COVID-19. Tapi kita tidak semata-mata bisa begitu saja menyepelekan pendapat dari ahli gitu. ya, oke, ya, Mas, masih soal Mavindo. Kalau Mavindo itu mungkin aktivitasnya apa aja, Mas? Terus siapa sih yang bisa bergabung dengan Mavindo? Mungkin siapa tahu teman-teman yang di sini nanti bisa bergabung. Iya, Mavindo itu kegiatan hariannya Periksa Fakta. Periksa Fakta itu fact checking yang kami publikasi di kanal-kanalnya Mavindo, ada Twitter, ada di Facebook itu ada forum dan page-nya, ada juga di Instagram, dan pusatnya itu kami taruh di situs turnbackhoax.id, atau bisa juga menginstal aplikasi yang dulu karena setor aplikasi ke App Store itu cukup susah, Mbak ya. Developer besar aja belum tentu diterima. Akhirnya alhamdulillah saya sudah bisa stop mengatakan bahwa untuk pemakai Apple silakan beli Android gitu ya, bercandanya gitu. Sekarang sudah ada di Android, ada di Apple juga ada, namanya aplikasi namanya Hoaxbuster Tools atau HBT. Jadi di situ bisa ada beberapa tools, salah satunya Hoaxers. Jadi Hoaxers itu akan menghubungkan dengan turnback.id juga. Di situ bisa dicari hoax yang sudah pernah beredar dan sudah kami bikin periksa faktanya. Yang diperlukan cuma misal kita menerima pesan berantai atau broadcast WhatsApp tuh, copy aja sebagian dari narasinya lalu dicari pakai fitur pencarian, Cari. nanti kalau sudah ada artikelnya nanti akan ini akan ketemu bantahannya gitu. Nah, selain itu juga kami bekerja sama dengan tadi Cek Fakta ya. Cekfakta.com itu media-media arus utama yang bergabung di Aliansi Media Siber Indonesia, dan kegiatan-kegiatan yang dulu sebetulnya sifatnya fisik, contoh sesederhana kayak datang di Car Free Day bawa poster sekedar mengingatkan, hey ini kami yang namanya Mavindo ada loh untuk masyarakat, mengingatkan yuk kita sama-sama memberantas hoax itu. Nah, kalau mau daftar sebagai relawan nanti bisa, kami ada formnya, silakan dikunjungi ke situsnya Mavindo di mavindo.or.id nanti, atau diketik langsung ke Google aja, nanti bisa kok diketik
mendaftar relawan Mafindo atau browsing-browsing ke mafindo.or.id untuk melihat kegiatan-kegiatan kami. Ya, ya. Sejauh ini ada di berapa kota, Mas? Apakah ada chapternya atau cabangnya gitu? Iya, dulu deklarasi itu saya ingat baru ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, tapi belakangan kami sudah punya 700, kalau terakhir sih saya baca 700, mungkin sudah nambah ya insya Allah. 700 relawan di 17 kota yang tersebar di banyak tempat sih. Tuh. Nah, biasanya kalau ada yang nanya di akun-akun medsos kami, itu akan kami kasih tahu domisilinya di mana gitu. Nanti akan dihubungkan dengan kota terdekat dan kalau ada kegiatan, tertariknya dalam bidang apa nih? Berorganisasi kah? Atau sebagai pemeriksa fakta kah? Atau karena kan memang basis Mafindo ini memang periksa fakta tapi tidak sekedar aktivitasnya periksa fakta gitu. Ada kampanye publik atau public campaign atau acara-acara lain sih. Ya, oke. Ya, oke. Mas, mungkin takut kurang 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 sebentar lagi. Mungkin Iya, putus otomatis ya pesan-pesan dari IG Mas, ya. pesan-pesan IG cuma 1 jam. Pesan-pesan untuk 1 jam. teman-teman supaya berinternet sehat, Mas. Iya, sudah ada beberapa ini ya jargon atau tagline-nya, sharing Hmm. sebelum sharing, care for what you share. Hmm. Kalau saya karena waktu itu pernah ditanyain bikin jargon apa yang enak ya, saya bikin yang belakangnya i semua gitu. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Karena tadi ya, faktor emosi itu sesuatu yang pertama kali akan disentil untuk mau tinggi apapun jabatan kita, mau S1, S3, S4, S10, Galaxy Note dan seterusnya gitu ya, itu orang selalu punya emosi gitu. Makanya hati-hati dengan emosi itu. Jadi jaga jari, sing kebalik ya, jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Pesan saya itu sih. Ya, oke. Jadi kalau saya jarimu harimaumu ya, Mas, sekarang. Iya. Bukan lagi jempolmu harimaumu. Iya, betul. Jempolmu harimaumu. Jadi tadi jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. verifikasi sebelum dibagi. Ya. Oke, jadi jangan sembarangan share. Jadi cek and recheck fakta dan kebenarannya. Terus untuk mengecek tadi bisa searching ya, Mas ya. Betul. Ya, gitu. Jadi jangan keburu nafsu untuk nge-share karena kita kadang-kadang judulnya sudah heboh langsung di-share gitu. Iya. Oke. Ya, Mas Ari, terima kasih sekali Mas obrolan sore ini. Terima kasih Mbak Unik udah diajakin. Untuk ngobrol-ngobrol mungkin lain kali kalau ada sesuatu yang menarik lagi semoga nggak keberatan saya ajak ngobrol lagi. Oh enggak, tentu. Okay. Siap-siap. Ini harus disuarakan soalnya. Siap, oke. Mas Ari, terima kasih sekali. Selamat sore. Terima kasih, Mbak Unik. Untuk Mas Ari dan keluarga dan teman-teman Mafindo. Oh ya, Mas Ari, bosnya di mana? Terima kasih. Jogja atau di Jakarta? Saya kecil itu di Magelang, tapi besar di Jogja dan 2007 pindah di Jakarta. Oh, berarti ini di Jakarta ya? Di Jakarta, tapi medoknya masih, Mbak. Oh, saya pasti medok ya. Saya tidak asing, mungkin karena saya pernah ikut di Siberkreasi di tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Iya, itu salah satu organisasi yang Mafindo bekerja sama juga dengan Siberkreasi. Iya, ya. Jadi kebetulan kan yang pegang IO teman saya, jadi saya karena teman jadi diajakin. Ya. Iya, semoga kapan-kapan bisa ketemu lagi, ketemu fisik, Mbak ya. Ya, oke, setelah siapa? pandemi ini berakhir. Berakhir ya. Banyak yang tertunda, Mas. Ini salah satu mengisi kegabutan. Saya itu kan suka ngobrol, suka ngomong. Makanya bikin bikin live IG. Oke, Mas Ari, terima kasih sekali untuk Mbak. ini. Ya, sampai ketemu di lain obrolan. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat